Share screen ya, nah gini ya. Misalnya nggak usah share screen ya. Nggak bisa. Udah tak. Ini tetap nggak bisa ya. Asik ini nggak sih? Nggak. Udah. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah join hari ini. Hanya untuk memastikan teman-teman masih bersedia, silakan kirim sesi ke favorit. Coba mulai ya. Udah kopi mesti favorit. Udah ada apa sih? Jam berapa Pak Mas? Tak lihat jamnya. Mas, live IG. Saiki wis 5 menit soalnya. Berapa kok? Wis. Nah, kita dramatis ya. Udah. Aduh. Wis, Ron. Wis. Wis di-share. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah join. Kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk menunggu teman-teman yang lain join. Dalam 5 menit ke depan kita akan mulai pelatihannya pada pagi hari ini. Sekali lagi masih ada waktu 5 menit untuk memulai kelas bisnis kita pada pagi hari ini. Jadi yang belum join silahkan join dulu ya terlebih dahulu.
Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk join, hari ini saya mau menginformasikan terlebih dahulu bahwa hari ini adalah kelas bisnis online full praktek, di mana nanti narasumber kita akan mempraktekkan bagaimana cara foto produk dengan cara yang jarang banget dan tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Nah, nanti di saat kelas praktek tersebut, Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekali lagi, karena kita hari ini adalah full praktek kelas bisnis online, jadi Bapak, Ibu atau teman-teman UKM bisa ajukan pertanyaan pada saat praktek itu berlangsung di kolom komentar. Iya, pasti. Untuk teman-teman juga perhatikan praktek yang akan kita laksanakan. Jangan lupa, karena teman-teman perhatikan ya apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, karena nanti di sesi akhir acara akan ada kuis berhadiah untuk peserta yang beruntung. Kita masih menunggu ya, teman-teman yang lain belum join. Mas, di share mereka kayak 16 kan? Halo, selamat pagi teman-teman yang baru saja join. Masih kurang banyak. Pusing. Masih kok.
Selamat pagi teman-teman yang sudah join. Kita masih ada waktu sedikit lagi untuk menunggu teman-teman yang lain untuk join. Karena kami pelatihannya full praktek di kantor, kami juga sudah melakukan sesuai standar protokol kesehatan seperti mencuci tangan terlebih dahulu, memakai hand sanitizer, dan juga saya, narasumber dan rekan saya sudah memakai masker untuk dipergunakan. Sekali lagi saya mau menginformasikan bahwa hari ini adalah kelas praktek. Jadi teman-teman nanti bisa ajukan pertanyaan setelah saya beri kesempatan ya. Nanti bisa ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Lalu kemudian teman-teman perhatikan juga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Karena di sesi akhir acara nanti kita akan ada kuis berhadiah untuk peserta yang beruntung. Kayak gitu? Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:05, kita mulai saja ya untuk kelas online-nya. Selamat datang Sobat UMKM RKB Pertamina. Apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Tantri dari Rumah Kreatif BUMN Temanggung yang akan memandu kelas online kita pada pagi hari ini dengan tema foto memikat, penjualan meningkat. Pernah nggak sih teman-teman UKM sudah membuat foto produk dengan teknik yang bermacam-macam, tetapi hasilnya masih kurang maksimal? Padahal sebenarnya di sekeliling kita banyak sekali perlengkapan yang masih terpakai maupun tidak untuk dipergunakan sebagai pemanis foto. Nah, pada pagi hari ini Rumah Kreatif Temanggung dan Kreasi Nova Studio dari Magelang akan membagikan tips dan triknya untuk teman-teman Sobat UKM. Sebelumnya saya persilahkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Kita panggil saja Mas Aan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Mas Aan. Ada ini. Dimundurkan saja, tak? Ya, tak mundurkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari rekanan RKB Temanggung Temanggung. Pada saat ini saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Aan dari Kreasi Nova. Ini kita bersama membuat suatu pelatihan yang unik. Kenapa unik? Karena seringkali setelah selesai pelatihan, apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Waktu pelatihan kita bisa membuat foto yang bagus, keren, tapi setelah selesai pelatihan, ketika kita pulang ke rumah atau praktek di rumah, hasilnya akan kembali ke biasa-biasa aja. Kenapa hal itu terjadi? Biasanya karena yang pertama itu waktu pelatihan peralatannya berbeda dengan yang ada di rumah. Pada pelatihan ini kita memanfaatkan apa yang ada tanpa harus investasi lebih, tanpa harus pengeluaran budget lebih. Jadi memaksimalkan apa yang kita punya aja untuk menghasilkan foto yang bagus untuk mendongkrak penjualan dari teman-teman sekalian. Gitu, Kak. Terima kasih Mas Aan untuk penjelasan singkatnya ya. Jadi teman-teman ada pandangan nih, praktek apa yang akan hari ini kita lakukan, yaitu
foto produk dengan peralatan atau perlengkapan yang mungkin teman-teman yang pergunakan setiap harinya, atau mungkin barang bekas yang bisa dimanfaatkan juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai kelas online-nya ya. Dan jangan lupa teman-teman nanti bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar setelah saya persilakan nanti. Dan jangan lupa juga perhatikan apa yang narasumber nanti sampaikan, karena di akhir acara kita adakan kuis untuk ya hadiah-hadiah buat teman-teman UKM. Jadi jangan lupa untuk perhatikan ya. Jadi nggak bisa data upgrade, nggak bisa, langsung praktek aja. Ini apa aja materi awal belajar yang ini Gini bisa nggak ya? bisa. Sebelumnya mungkin teman-teman perlu ketahui dulu kenapa sih harus membuat foto produk. Alasannya pertama, untuk menjangkau atau menarik perhatian lebih konsumen untuk membeli produk Anda. Seandainya teman-teman dengan harga yang sama, di lapak yang sama, dan juga untuk tampilannya yang berbeda, kira-kira memilih yang sebelah mana? Apakah dengan foto yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Mungkin teman-teman sendiri yang akan bisa mempertimbangkan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan utamanya adalah penjualan menjadi lebih luas dan mengenalkan varian-varian produk. Ketika kita membeli di toko teman-teman, itu kan biasanya ada yang bertanya, ini variannya apa, warnanya apa. Ketika kita hanya menyampaikan secara tulisan, kita cuma bisa merah. Tapi kalau foto, oh merahnya tuh bisa merah marun, bisa merah muda, bisa merah tua, dan sebagainya. Jadi ada penjelasan secara lebih detail. Begitu juga seperti ini, lebih profesional dan transparansi tentang detailnya. Kenapa seperti itu? Kita bisa mengapresiasikan apa yang menjadi keunggulan dan kekurangan dari produk-produk kita. Jadi ketika pelanggan kita membeli, itu tidak merasa kecewa, tapi puas dengan apa yang dibeli. Yang keempat, supaya tidak bosan. Ketika teman-teman mempunyai gambaran, contoh seperti gambar seperti bawah yang ini ya, itu ada kucing berupa tulisan dan gambar. Ketika teman-teman melihat tulisan kucing, pasti berimajinasi kucing yang seperti apa sih? Bisa kucing anggora, bisa kucing biasa, bisa kucing macam-macam. Tapi ketika melihat gambar kucing, oh, di dalam benak teman-teman pasti itu kucing. Tidak bosan melihatnya. Selain itu juga lebih jelas. Begitu teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya, tips foto produk. Pertama, teman-teman harus mengenali perangkatnya yang digunakan, termasuk arah pencahayaan. Dalam artian begini ya teman-teman ya. Sebagai contoh, ketika kita dekat jendela, ini seperti ini, dekat jendela. Dekat jendela itu kan berarti arah cahayanya dari sana. Berarti kalau kita ngambilnya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat saat ini, itu pasti akan menjadi gelap atau siluet jika tidak ada bantuan pencahayaan dari depan. Misal ini saya arahkan ke depan seperti ini akan terbantu sedikit. Nah, itu teman-teman harus lebih memahami seperti itu. Yang kedua, sebaiknya jangan menggunakan flash bawaan kamera dari ponsel. Kenapa? Karena itu akan menjadikan cahaya yang lebih keras. Cahaya yang lebih keras kali ini bisa dinyalain. Ada ya senternya ya. Sebagai contoh ini saya nyalain ya teman-teman ya. Ketika dinyalain, oh enggak nyala ini. Oke, bentar. Ini saya contohin ketika dinyalain. Nah, ini ketika dinyalain, ini akan jadi keras sekali cahayanya, dan itu sangat tidak bagus. Berbeda ketika kita menggunakan natural light. Nah, ini akan lebih natural dari segi bayangan, dari segi pencahayaan itu juga lebih natural. Tuh. Yang ketiga, jangan menggunakan fitur zoom. Sebisa mungkin
tidak menggunakan fitur zoom, alasannya resolusinya akan menjadi pecah. Sebagai contoh ini, nah ketika di zoom seperti ini ya teman-teman bisa lihat kan, berbeda dengan ketika saya mendekatkan ini. Ketika mendekatkan itu, nah kan akan menjadi detail, dan yang di belakangnya untuk ponsel-ponsel yang saat ini ditemui pasti akan menjadi seperti apa ya, bokeh blur itu ya. Itu akan mempercantik tampilan. Yang ketiga, diusahakan kalau bisa diedit. Namun untuk pengeditan tidak melebihi tidak terlalu signifikan. Maksudnya kalau kuning ya kuning, jangan dirubah jadi kuning terus jadi agak kehijauan atau akan berdampak teman-teman dikomplain setelah ada yang beli karena tidak sesuai. Terus yang keempat itu perbanyak referensi ya. Ini biasanya di pelatihan-pelatihan jarang diterapkan seperti ini kan. Perbanyak referensi. Kenapa perbanyak referensi? Karena kita pada umumnya itu menggunakan sistem ATM, yaitu amati, tiru, kemudian modifikasi. Itu untuk awal-awal belajar. Jadi tidak harus kita punya pandangan sendiri, oh aku pinginnya seperti ini. Itu akan susah sekali belajarnya. Yang kelima, ini juga jarang ditekankan di pelatihan, itu kita harus kreatif, inovatif. Jangan over budget. Misal taruh kata produk yang teman-teman jual itu harganya 30.000. Terus untuk menghasilkan foto, teman-teman di awal-awal starting bisnis harus mengeluarkan beli peralatan yang harganya di atas 30.000, misal 3 juta atau apa, itu kan over budget banget. Kecuali kalau teman-teman sudah penjualannya sudah meningkat. Jadi investasinya lebih baik diarahkan ke pemodalan aja, seperti itu. Yang perlu dipersiapkan satu, buat konsep. Sebisa mungkin konsepnya itu ditulis atau mungkin digambar. Terus persiapkan background dan properti. Ini yang sangat-sangat menunjang bagus atau tidaknya foto itu nanti dari background, properti, dan stylish penataannya. Dan itu tidak perlu investasi ya. Jadi gunakan aja yang ada aja. Sebagai contoh nih, oh kak bisa tangannya. Nih sebagai contoh, ketika kita pakai pencahayaan yang simpel, pakai ini lampu belajar kan, tangannya di sini aja, jadi lurus ya. Ini backgroundnya saya pakai meja ya teman-teman ya, di sini. Maaf, dari sini aja. Oke, dari situ juga bisa. Ini ya, minta tolong temennya diarahkan aja, tangannya agak santai, agak ke bawah sedikit. Ini kayu, berarti saya taruh kata ini. Oke, agak turun sedikit. Gini, turun segini. Agak turun lagi. Ini udah turun kok. Maksudnya kataan mundur. Nah, mundur ke sini ya, mundur. Nah, sebagai contoh ini ya, kita hanya memakai peralatan yang sederhana sekali. Ini ketika kita ambil dengan foto yang benar-benar clear seperti ini, dan dilihatkan tangannya sedikit, ini akan jadi kelihatan lebih elegan. Dan itu simpel banget. Jadi tidak perlu biaya lebih besar, itu tidak perlu. Atau mungkin bisa juga kalau teman-teman punya yang kecil, produk kecil nih. Nah, sama halnya ini. Dilakukan penataan agar kelihatan detailnya. Nah, seperti ini lebih mudah. Tidak perlu investasi banyak. Itu salah satu contoh kenapa backgroundnya tanpa harus investasi lagi. Terus yang ketiga itu kenali ponsel dan produk. Apa yang menjadi fokus utama
itu biasanya kalau ditanyakan ke beberapa pelatihan itu dieksplor aja angle-nya, dieksplor aja. Itu kalau yang untuk fotografer profesional, ketika kita melakukan eksplorasi itu betul agar fotonya unik, lebih kreatif. Tapi untuk yang baru belajar itu eksplorasi memakan waktu. Yang menjadi fokus utama itu tipsnya apa yang menjadi keunggulan dari produk teman-teman. Sebagai contoh nih, sebagai contoh ketika kita memfoto ini, nah sampel aja ya nih ya, jadi tanpa background. Ketika kita foto ini, produk seperti ini ya, itu kalau teman-teman ngambilnya dari angle yang lain, itu fokus utamanya kan kita di sini, brandnya kan di sini nih. Berarti kita ngambilnya secara di sini aja, atau bisa pengambilan segini dengan catatan masih terlihat, brandnya itu masih terlihat. Gimana kalau pengambilannya di atas? Bagus, cuman fokus utamanya tidak terlihat. Seperti kalau misal teman-teman mengambil foto burger, itu ketika kita ngambilnya dari atas, fotonya bagus, cuman lapisan-lapisan daging ham, keju, saladnya tidak kelihatan. Itu yang jadi pemilihan nanti kita pengambilan fokusnya di sebelah mana. Oke, ini mungkin sambil jalan praktek teman-teman juga bisa melontarkan pertanyaan mungkin ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Teman-teman kalau mau ada yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita sambil praktek juga sambil tanya jawab juga bisa. Nanti akan langsung disampaikan oleh narasumber kita terkait pertanyaan yang teman-teman ajukan. Seperti itu. oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan pencahayaan. Pencahayaan itu biasanya dibagi menjadi 3, yaitu 1 natural light. Natural light adalah pencahayaan utama menggunakan cahaya matahari. Kita bahas di natural light terlebih dahulu. Kalau teman-teman membuat produk dengan natural light, itu lebih baik di samping jendela. Ini ada jendela kan, bisa ditutup dengan tirai jika sudah terlalu siang, atau bisa langsung seperti ini hasilnya dengan penataan biasa, atau mungkin teman-teman bisa juga mengambil dengan background yang bersih. Maaf ini ya. Nah ini untuk pengambilan tersebut untuk backgroundnya menyesuaikan dengan produk. Taruh kata kita punya produk warna putih, cari background yang sesuai, misal seperti warna hitam atau warna-warna yang sesuai. Misal kita bikin kontras, punya produk warna kuning, kita pakai background yang kontras, bisa pakai warna biru, atau biru bisa dikombinasi dengan warna pink, seperti itu. Jadi pengambilannya tidak perlu ribet-ribet ya. Ini dari jendela, terus di sampingnya saja. Ini kan pengambilannya seperti ini, dengan catatan sebelah sini fokus utama itu tetap ada pencahayaan. Jadi fokus utamanya tetap terlihat dengan jelas. Untuk foto lauk itu mungkin teman-teman bisa yang jadi fokus utama apa itu? Fokus utamanya kan di ikannya. Untuk ikan itu bisa pengambilan detail dalam artian dari dekat, bisa juga pengambilan dari sudut 45 derajat. Nanti akan saya bahas kalau yang itu setelah masuk ke penentuan pengambilan sudut. Oke, teknik pengambilan gambar batik, oke, nanti itu juga pengambilan sudutnya nanti saya bahas setelah membahas teknik pencahayaan. Oke, yang kedua
pencahayaan utama artificial light atau menggunakan cahaya buatan. Untuk cahaya buatan teman-teman tidak perlu investasi. Oke. Investasi lebih membeli lampu-lampu LED video yang seperti ini. Tidak perlu investasi seperti ini, atau mungkin yang softbox besar itu cukup menggunakan apa yang ada aja. Lampu belajar. Dengan lampu belajar pun bisa menghasilkan foto yang bagus. Oh, boleh. Ini Teman-teman, barusan ada yang beberapa peserta yang menanyakan perihal foto produk. Jadi yang pertama, background apa yang simple dan menarik, Mas Aan? Oke, untuk pemilihan background tersendiri biasanya tadi sudah saya jawab, menyesuaikan dengan barangnya. Misalnya barangnya retro, kita cari background yang retro. Tapi tidak usah beli, cukup cari aja. Misal retro itu kasih kain batik, itu bagus. Atau mungkin kayu dari meja aja, kalau enggak dari tempat minta temennya, kalau ada bangunan itu kan bisa minta kayu. Atau mungkin polosan gitu, Ya, background polos polosan juga bisa. Ya. Hitam semua atau putih semua. Betul. Terus pertanyaan yang kedua, natural light bagusnya sore atau pagi? Kalau natural light itu bagusnya kan dibagi hampir sama sih. Itu kalau secara langsung itu dalam artian kita outdoor pengambilannya, itu bagusnya di jam-jam tertentu. Di jam-jam tertentu itu kalau pagi itu jam 7 sampai jam 10. Terus kalau sore ya jam 3 lebih sampai sebelum maghrib. Ya. Jadi jawabannya dari kalau pagi jam 7 sampai jam 10 pagi, Ya. kalau sore jam 3 sampai sebelum maghrib. Ya, itu kalau sinarnya langsung ya. Oh ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ketika kita harus, misal kita istirahatnya jam 12 nih. Paginya buat masak, teman-teman masak, atau mungkin ada kegiatan apa. Sorenya mungkin teman-teman ngomong anaknya atau apa pulang sekolah, itu kan cuman waktunya bisa diambil itu cuman di waktu siang kan. Yep. Nah, solusinya teman-teman mengambilnya tidak secara langsung, mungkin di bawah pohon atau mungkin di bawah atap. Jadi atau mungkin sinarnya nggak langsung tabrakan. ya tidak Ya. langsung akan memberikan efek lembut. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau foto produk sudah bagus dan menarik tetapi tidak terlihat seperti aslinya dan membuat konsumen kecewa? Bagaimana meminimalisirnya? Untuk editing biasanya seperti itu kan, biasanya kan ada tulisannya pengeditan itu jangan terlalu mengubah signifikan, cukup untuk mempermanis saja, tapi jangan terlalu dirubah signifikan. Tapi untuk iklan-iklan profesional beberapa memang kita harus menggunakan mock up. Jadi ketika kita beli burger itu kelihatan gendut-gendut kan, tapi ketika di realitanya agak kempes-kempes, ya itu kan di mock up, tapi tampilannya tetap seperti itu. Layer-layernya dari cheese-nya, dari burgernya, hamnya itu tetap seperti itu. Berarti tetap melalui proses editing. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk di dalam ruangan baiknya ada apa Mas? Untuk di dalam ruangan baiknya ada dengan bayangan atau tidak, Pak? Untuk di dalam ruangan baiknya ada dengan bayangan atau tidak, Pak? Produk saya aksesoris handmade. Oke. Kalau untuk bayangan itu rata-rata momok setiap fotografer biasanya di bayangan. Bayangan itu kalau salah penempatan akan menjadi mengganggu. Lebih baik tanpa bayangan sekalian. Tapi kalau dengan penempatan yang bagus itu malah menjadikan foto tersebut lebih dramatis. Akan memperindah foto, memberi kesan ada ruang dalamnya kalau di foto. Cuman untuk kendali pencahayaannya harus benar-benar tepat. Oke. Untuk sesi pertanyaan kami tutup lagi. Selanjutnya next, Mas Aan. Oke. Yang ketiga adalah mixed light. Mixed light itu juga jarang dibahas di pelatihan-pelatihan, biasanya cuma natural dan artificial.
Mix light itu penggabungan antara cahaya utama dengan cahaya buatan, cahaya matahari dengan cahaya buatan. Kapan itu dilakukan? Itu biasa dilakukan ketika kita sudah mendekati sore sekali dan cahaya intensitas mataharinya kecil. Yang kedua, ketika kita siang hari. Siang hari itu kita pakainya lebih baik mix light, atau kita backgroundnya dari cahaya matahari, terus untuk bikin lebih terang yang foregroundnya pakai cahaya dari buatan, seperti itu. Nanti untuk tipsnya teman-teman bisa baca, dikasihkan ke mobilnya. Ada. Oke, nanti nanti materinya kita share lagi. Terus selanjutnya ya, pencahayaan artificial light. Teman-teman kalau beli bolam, ini saya persingkat aja, biasanya di dalam kardusnya itu ada tulisannya berapa, white brightness-nya, WB-nya berapa, juga ada CRI. Nah, apakah pengaruh CRI nanti bisa teman-teman lihat di tempat sendiri ini. Ketika kita menggunakan CRI 98 atau di atas 90%, bagusnya yang di atas 90%. Di atas 90%. Kalau di bawah itu fotonya akan jadi tampak kusam, warnanya berubah. Itu yang biasa terjadi, tapi teman-teman jarang menyadari, dan ini biasa jarang diberikan di pelatihan juga nih, karena berat kata safe secret nih. Safe secret itu. Terus yang ketiga, wah, ini sudut pengambilan. Sudut pengambilan itu ada yang playlight atau sudut 90 derajat. Contohnya saya kasih contoh, maaf ini produknya cuman ambil random. Ini tadi yang tanya bayangan kan. Nah, ini bisa menggunakan ketika seperti ini, bayangan akan memberikan efek dramatis. Tutup karena ada lubang. Nah, ketika kita mengambil seperti ini, bayangan akan memberikan efek dramatis. Jadi untuk bayangan jangan dijadikan sebagai kekurangan, tapi dijadikan sebagai kelebihan foto. Ini sampel kita, ketika kita jebret hasilnya seperti ini. Ini karena live IG jadi tidak bisa jebret. Ini namanya playlight. Kapan diambil playlight? Ketika kita produk kita difokuskan di atas, seperti topping atau mungkin makanan yang ingin ditampilkan di bagian atasnya, itu ngambilnya seperti ini. Yang kedua, sudut 20 derajat. Sudut 20 derajat itu kita ambil ketika barangnya seperti ini. Kita ambil gini, aneh, betul? Ambilnya gini, tapi satu-satunya jalan, oh maaf Kak, bisa kain? Ya, ini aja yang ini, karena ini kan sekalian menjawab yang tadi. Menyesuaikan background kan. Ini kain batik kemben nih, seadanya. Ini tak belum dibukakan ya. Oke. Buka. Biasa. Ininya dipegang, oke. Bisa diganjel. Oke. Oke. Bisa diganjelin tembok. Terus ininya ya, terus demikian sehingga pengambilan 20 derajat. Mau di screenshot? Tapi ininya ada itunya. Nah, ini pengambilan 20 derajat. Kenapa saya tidak 45 derajat? Tidak bisa kebaca. Jadi pengambilannya agak ke bawah. Seperti ini. Maaf, ini saya dekatkan saja. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Background menyesuaikan, karena ini backgroundnya kopi dan teh, bukan teh nih, teh, kopi celup. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti ini tanpa harus investasi lebih. Kalau dibeliin yang kayak mainan-mainan retro bisa enggak? Bagus banget, cuman kan investasinya kan lebih. Seperti itu untuk nah, pengambilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung
secara live pengambilan seperti ini. Atau misal kita pakai background yang seadanya tembok meja kayu, jilbab pun bisa. Oke, kita bahas yang di eye level. Oke, sama ya, ini tadi menyesuaikan warna produknya. Misal teman-teman warnanya merah, warnanya seperti ini. Nah, ini eye level. Ketika kita ingin mengambil penentuan sudut yang ada cuma di depan, kita tidak mungkin kan ngambilnya gini. Yang mau ditampilin apa coba? Nah, itu di situ penentuan kapan menentukan sudutnya bagusnya di apa, itu seperti itu. Ini. Jika kita ngambil gini, maaf Kak, ini minta tolong diberdirikan lagi Kak. Gimana? Ininya? Enggak, ininya kurang tinggi nih. Oh, kurang tinggi. Iya. Nah, Lampunya? enggak apa-apa, masih dari depan bisa kok. Taruh kata seperti ini. Nah, untuk produk-produk seperti ini itu bisa diambil dari depan. Jadi ini sudut pengambilan eye level atau sejajar. Untuk pengambilan sejajar itu kita ngambilnya seperti ini. Ini sekalian aja deh. Gini aja kan sekalian dramatis, bisa enggak nih? Nah, Dramatis. turun lagi enggak bisa nih? Enggak, maksudnya ininya naik lagi. Apa ininya? Oh, bisa. Ininya berarti yang kurang tinggi. Ininya ganjel aja. Kita pakainya yang sederhana, ganjel aja. Nah, Teknik ganjel. nah seperti ini nih. Nah, ini bisa dilihat ya Kak ya. Belakangnya ada backgroundnya, ada lightingnya. Ini karena ada kipas angin dan backgroundnya gerak-gerak dan dipegangi. Kalau tidak dipegangi, mungkin backgroundnya akan berbeda. Seperti itu. Kurang lebih ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini mungkin bisa diatur, sengaja dibikin random seperti ini. Itu akan lebih menarik. Untuk mengasah kreativitas juga ya Mas Aan ya. Iya, betul. Jadi untuk mengasah kreativitas. Jadi apa yang ada aja. Itu nanti juga mungkin sudut pengambilan sudah saya berikan secara lengkap juga di ini. Ada 90, ada 75, ada 35, 45, ada 20 derajat. Itu biasanya yang sering dipakai itu. Terus next, menentukan sudut pengambilan yang saya tadi bilang tadi kan, itu juga ada gambarnya. Ketika kita mengambil burger nih secara langsung nih, ketika dari atas atau dari samping atau malah dari atas sekalian, jadinya gak optimal deh, karena ingin menampilkan layernya ini seperti itu. Atau mungkin ketika kita mau ngambil apa sih yang dituangin di makanan, itu biasanya ngambilnya dari atas. Mas, ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan? Oh, ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari sobat UMKM. Yang pertama, kalau untuk mempercantik foto pada produk makanan, bagaimana dan bagusnya siang atau malam bagusnya pemotretannya? Kalau untuk mempercantik untuk produk makanan, ya ini bukan untuk makanan aja sih, untuk semua produk itu nanti penentuan bagus atau tidaknya tergantung dari satu, pencahayaan. Yang kedua, komposisi dan penataan. Ini 70% berdasarkan dari ini. Kenapa teman-teman lihat foto-foto yang ketika di kemasan-kemasan kayak mie instan atau iklan-iklan di jalan raya itu bagus-bagus? Itu karena penataannya profesional. Mereka ada stylist namanya. Ketika teman-teman ingin melakukan penataan seperti itu, ada rahasianya, yaitu membuat komposisi seperti ini. Type of rule, teman-teman biasanya kan ada kan bidang garis-garis itu. Itu nanti teman-teman bisa peletakannya bisa di bagian pojok-pojok. Jadi ini kan garis-garis kayak gini kan, biasanya kan ada frame-nya kan. Bisa di tempatnya di pojok-pojok. Kita kasih sampel. Ini ya, yang kecil aja. Produk kecil apa ini? Kecil. Oh ya, ini produk kecil nih. Biru sama Backgroundnya apa? backgroundnya pakai rumput aja deh. Oh, rumput. Ya, rumputnya kecil.
pakai rumput besar. Bentar, aku pindah ya teman-teman ya, karena ini kita memanfaatkan apa yang ada. Nah ini teman-teman bisa di depan rumah kan, ini pakai natural light dari samping, terus ini seperti ini. Nah penempatannya itu di sepertiga bagian. Sepertiga bagian. Nah ini kan sepertiga bagian, teman-teman lihat sepertiga bagian di bawah, dan itu posisinya benar-benar center, betul kan teman-teman? Nah ini nanti yang bikin bagus gimana, kita kasih kreativitas. Misal ada sininya dikasih kayak apa namanya, tutup botolnya, atau mungkin produk lain yang dari ini, misal dua dijadiin dua gini, itu nanti akan jadi suatu foto yang lebih menarik. Itu penempatan di third of rule. Yang kedua, maaf ini geser-geser terus ya. Yang kedua penempatan secara segitiga. Pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan lagi, boleh. Next pertanyaan, kalau produk ikan apakah harus dipotong ikannya biar terlihat dagingnya? Itu tergantung dari konsep teman-teman yang mau buat. Kalau ingin menampilkan detail ikannya, mau ndak mau harus dipotong. Tapi kalau ndak, cuman ingin menampilkan tampilan luarnya, bisa ditata sedemikian sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Siap. Next, aplikasi apa yang bagus buat edit foto? Kalau saya pribadi lebih menyukai Lightroom Mobile. Lightroom Mobile. Ya, Ada yang lain mas? Snapseed. Snapseed. Ya. Oke, jadi apa tadi pertama? Snapseed sama Lightroom Mobile. Lightroom Mobile. Ya. Nah, next, apakah ada ketentuan kualitas kamera biar hasil maksimal? Kalau untuk sejauh diupload di Instagramable atau itu pakai kamera yang biasa cukup. Maksudnya dipakai kamera yang resolusi sekarang kan sudah gede-gede itu. Ya. Itu cukup dengan Ya. sensor yang lumayan bagus juga sebenarnya kamera sekarang. Berarti untuk HP sekarang Ya. resolusinya sudah baik, tergantung pencahayaannya lagi mas ya, sama Iya. kreativitas Betul. masing-masing. Next, sudut pengambil foto frozen biar hasil maksimal. Kan ada embun-embunnya itu kalau frozen mas ya. Ya, kalau itu bisa pakai mockup sih sebenarnya, disemprot pakai apa namanya, semprotan air itu masih bisa. Jadi diakalin, Iya, pakai diakalin. semprotan gitu. Atau dipercik-percikin kalau tidak Iya, ada semprotan biar itu bisa. kayak kelihatan ada embun-embunnya. Iya. Next, kadang produk memakai apa mas? Kadang apa sih? Kadang-kadang pakai Swarovski, tapi kadang membuat jelek yang lain dan punya. Bacain. Ini. Hah? Oke. Ini. Bentar samping, bentar. Oke. Yuk. Kadang produk memakai Swarovski, ori, pengennya biar terlihat glowing, sayangnya memburamkan lainnya dan membuat jelek. Solusinya gimana ya? Foto Itu diedit malah. kok biar nggak terlalu glowing, terus mungkin kelihatan detailnya gitu. Itu arah pencahayaan kan. Jadi kalau untuk glowing atau enggak itu berdasarkan dari arah pencahayaan yang benda yang memantulkan cahaya juga nih. Ini ya. Ini kita pakai fokusnya di sini aja. Kita langsung direct. Yang di sini detail hilang, betul? Ya. Ini saya ambilnya gini aja biar kelihatan. Detail di sini hilang. Satu-satunya gimana? Diserempetin aja. Jadi ini enggak harus kita ambil pantulannya. Nah, ini diserempetin. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Yang di sini detail masih bagus. Tapi arah cahayanya langsung ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Ini cuman diserempetin aja. Enggak perlu harus didirect. Kalau didirect seperti ini, detailnya hilang. Sama seperti foto-foto yang memantulkan cahaya, misal kerajinan kayu yang di pernis itu atau batu-batuan itu seperti itu. Satu-satunya jalan solusi diserempetin saja. Kalau pakai artificial light, tapi kalau pakai cahaya matahari kita geser.
Kita geser sedikit barangnya. Oke. Terus bagaimana mengambil foto dengan kamera biasa tanpa diedit ya? Stylish, kembali ke stylish dan komposisi. Penataannya itu, penataannya seperti yang tadi saya bilang, segitiga tapi jangan menumpuk. Nanti bisa dibaca di cukup jelas karena sudah ada anunya ya, Ini ada modulnya. pertanyaan, kalau produk batik bagusnya posisi dalam keadaan terlipat atau dikembangkan? Batik. Tergantung konsep juga. Kalau misal ingin menampilkan detailnya, kita ambil zoom. Apa maksudnya, kita ambil jarak dekat dan itu dikembangkan. Tapi kalau ingin melihat secara quantity, kita ambilnya tidak perlu dikembangkan, tidak apa-apa. Yang jelas ketika kita memakai properti, jangan sampai propertinya itu menjadi salah fokus. Oke. Masih ada berapa slide? Ini sudah, nanti bisa ditanyakan ke saya langsung. Jadi intinya gini, produk yang sederhana dengan budget yang sederhana itu juga tidak kalah dengan yang sederhana, itu juga bisa menampilkan sesuatu yang kelihatan elegan, tidak perlu harus over budget. Nah seperti itu, nanti bisa dibaca di tips-tipsnya ini Ya. ada ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Jadi Bapak Ibu, teman-teman UKM bisa banget bikin foto produk dengan ini. Contohnya saya pakai Nah bisa langsung nih, bisa mahar langsung. nih, tempat mahar bisa, Tempat mahar bisa. terus pakai jilbab bisa. Dalamnya juga bisa loh kak, dalamnya juga bisa. Coba kakak sendiri yang ambil, ini tangan saya di sini ya. Ini biru baru kita ambilkan yang natural aja, karena enggak ada ini kan pakai ini nih. Biru pakai hitam bisa, pakai warna kontras bisa. Oke. Nah, seperti Kita ini. coba pakai hitam. Kita ambil dari atas nih, bisa dari sini. Nah, kan detail utamanya di sini. Ya. Kakaknya ngambilnya dari agak sekena, ambilnya ke sana. Ini Ya, ngambilannya gini. Nah, kan bisa diambil secara detail, jadi masih kebaca. Ketika kita ngambilnya seperti ini kan enggak kebaca nih. Coba diturunin sedikit. Nah, turunin. Nah, mungkin seperti ini. Atau mungkin ketika ini, wah, kok backgroundnya belang nih. Kak bisa ngambilnya gini. Nah, ini diserempetin lagi. Nah, kan jadi kan kak, jadi seperti itu. Kalau ingin atau bisa pakai kayu. kayu, Coba, Mas, bisa itu ada bisa kayu. boleh. Kita pakai barang sederhana aja. Goni. Karung goni bisa, karung kayu juga bisa, Bisa. jilbab bisa, batik. Apa aja yang bisa dimanfaatkan? Ini ini profesional dong kayak gini kan penataan nih. Nah ini namanya stylish. Stylish nih, tangan saya di sini, yang moto langsung Kak Tantri sendiri ambil praktek. Kak Tantri ambilnya ambil sepertiga bagian seperti gini. Ini bisa tekuk mungkin ya. Saya cuma stylingnya aja. Sip. Ambilannya kan bisa sepertiga bagian gini. Ya seperti itu. Ini bagus banget ya, simpel dan juga kelihatan mewah. Untuk sesi pertanyaan kita sudah tutup karena waktunya udah mepet sekali. Nanti kita bisa buat teman-teman UKM yang mau mengajukan pertanyaan nanti bisa japri ya ke Mas Aan. Nanti di akhir acara kita akan share kontak personnya Mas Aan kalau mau belajar sama beliau. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nah, mungkin ini sedikit tambahan aja. Kadang cuman sedikit tambahan aja ya, Iya, kayak. siap. Ini teman-teman nanti juga bisa di dalam presentasi itu saya sertakan, tidak semua foto produk makanan itu menggunakan makanan yang asli. Kedua, jangan overload. Semakin sederhana itu biasanya tampilnya semakin elegan. Kita kan kadang wah ingin tampilannya penuh maksane, terus di over itu sebenarnya enggak. Tuh biasanya diganjel pakai piring. Nih sampel nih teman-teman. Sorry, saya ya. Nah ini teman
teman-teman bisa lihat nih. Ketika kita ingin bikin foto produk, nah dengan lem kayu dan mozzarella itu akan menimbulkan kesan melting. Teman-teman pasti sering kan lihat foto produk yang seperti ini. Nah, kalau pakai mozzarella aja tidak mungkin seperti itu melting. Yang kedua, kita bikin makanan. Kalau ini harus mengorbankan satu makanan ya, benar harus mengorbankan karena setelah produksi kita tidak bisa pakai untuk dimakan. Nah itu akan jadi melting dibanding realitanya seperti ini. Ini apakah menipu? Tidak, karena hampir ketika dibeli pun seperti itu yang didapat. Cuman memperindah saja, tapi tidak. Tapi tidak signifikan, tidak terlalu signifikan perubahannya. Oke, jadi nanti bisa teman-teman lihat lagi di bagian modul ini ya, kan dibagikan kan. Jadi nanti live IG-nya ini juga akan kami share di grup dan juga materi yang tadi disampaikan juga sama Mas Aan. Jadi teman-teman nanti masih bisa review lagi tadi yang sudah dipraktekkan sama Mas Aan. Mau bikin apa lagi nih Mas Aan? Yang simpel aja. Buat ngabisin waktu. Iya. Udah tinggal sedikit. Ngambil yang simpel-simpel aja Ya. Nah, bayangan. Ini buat contoh. Bayangan kan. Ini maaf Kak Tantri aja yang praktek nyoba ngambil. Oke. Saya yang pengarih aja. Ngaturan ini diambil dari sudut segini Kak. Tapi jangan yang ujungnya sana jangan bocor. Jadi ini ambilnya Kak Tantri dari sini aja. Aku ngambil dari sini ya. Ini ya. Aku gini, set. Oke. Tinggal Ini ya. fokusnya di situ nih. Ya. Ini untuk pencahayaan. Nah, pencahayaannya kan Bisa pakai lampu belajar. atau Nah. Misal pingin ini kan ada yang sisi sebelah kiri atas itu bocor dan mungkin packagingnya akan kepotong. Kadang ada, wah ini packagingku kepotong nih, sudah bikin bagus-bagus kok kepotong. Kita ganti penempatan. Nah, seperti ini. Misal penempatannya seperti ini. Sederhana sekali. Penempatannya seperti ini, Kak Tantri. Karena fokusnya di sini, penempatannya berarti ngambilnya dari atas. Siap. Coba diambil dari atas, Kak. Ini sekaligus menjawab yang tadi pencahayaan bayangan yang kadang menjadi momok kan. Itu bisa. Ada yang lain mungkin Mas pakai bulu-bulu. bulu-bulu, Ada pot. Oke. Biasanya kalau online shop itu kita ada kayak pot-pot gitu ya, teman-teman. Itu bisa itu. Malah menarik itu. Nah, pot yang kayak begini. Ini kita geser ya, Mas Aan. Ini pakai bulu-bulu. Ya, Bisa di sini boleh. nggak? Tapi yang ada yang tanya, tuh produk apa itu? Berarti kita ini aja. Kreativitas aja Mas, bikin-bikin produk apalah kita. Produk kesenian. Kesenian belum kan? Belum. Kesenian. Ada belangkon. Nah, belangkon kalau Apa? belangkon kan dibuat nek. Ini nih. Ini nggak harus pakai yang kayak begini ya teman-teman, bisa mungkin ada kayak keset yang berbulu juga bisa. Yang ada aja gitu di rumah. Pokoknya seminim mungkin. Budgetnya seminim mungkin kalau misalnya penataan segitiga ya. Ini 1, 2. Kalau misalnya di sini ini segitiga. Kak Tantri bisa ngambilnya dari atas, bisa dari samping juga bisa.